Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pencinta buku, kembali lagi di The Library of Ramadan KH. Yang bulan ini dalam 4 episode kami masih membahas tentang ladang Perminus. Eh, menurut Anda ya, buku ini cocok nggak sih kalau dibaca di hari anti korupsi? Kayaknya cocok ya. Supaya semakin banyak lagi orang-orang jujur yang ada di Indonesia. Semakin banyak lagi orang yang mempunyai nyali untuk akhirnya berseberangan dengan sebuah kelompok yang ketika dia tahu dan yakin bahwa kalau enggak ya enggak gitu loh. Kalau korupsi ya salah. Dan korupsi adalah kejahatan manusia loh. Kejahatan kemanusiaan tepatnya. Karena akan menghancurkan bukan hanya satu generasi saja. Jauh sampai generasi ke bawah. Pantesan aja di negara China mereka ada yang sampai hukum mati ya gitu loh. Sedangkan kok kita nggak ada. Kalau kita malah kayaknya dianggap pakai baju orange, gaya aja. Foto-foto kemudian masuk ke sosial media. Agak aneh ya, agak lain di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong mengenai hari anti korupsi, itu kan jatuhnya kan 9 Desember. Itu memberikan kesadaran bahaya perilaku koruptif. Banyak kasus diungkap di media massa, namun tindakan tercela ini ya nggak pernah berkurang. Kayaknya makin bertambah, apalagi kan teman-teman media makin jago ya untuk menggali dan mencari dan mengekspos. Sehingga terasa kayaknya makin menjamur nih tindakan tercela seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal korupsi, Ramadan KH memotret nih perilaku korupsi di tanah air dalam sebuah karya sastra berjudul Ladang Perminus. Karya ini ditulis di tahun 90. Aduh, saya baru masuk kuliah nih, Pak. Papa udah nulis buku ini. Di usia Ramadan yang sudah tidak muda lagi. Dan novel ini mengisahkan nasib orang yang berusaha melawan perilaku korupsi yang sudah menjadi budaya di sebuah perusahaan minyak bernama Perminus, kependekan dari Perusahaan Minyak Nusantara. Nah, ada tokoh yang namanya Hidayat. Ini tokoh utama nih. Ini adalah angkatan 45 yang bekerja sebagai staf terpercaya di sana. Aduh, saya jadi merindukan Hidayat-Hidayat di era sekarang. Orang jujur, berani mengatakan tidak, berani berseberangan, berani dimusuhin satu kelompok. Mungkin yang kayak begini udah jarang ya di Indonesia. Karena kalau ada 100 orang bilang gajah bisa terbang, pasti 101 ikut-ikut bilang gajah bisa terbang. Untuk Anda berani nggak berbeda? Kali ini bunga-bunga tak mengalir seperti dulu ke kamar tempat Hidayat berbaring. Buah-buahan dan kiriman lainnya pun gitu. Hidayat pun maklum, sekarang ia sudah bukan apa-apa lagi di Perminus. Kontraktor-kontraktor tak lagi berbaris berdatangan kepadanya. Karyawan-karyawan lain tak banyak pula yang datang menjenguknya. Yang sering kali datang menengok cumalah teman-teman lama. Sesama murid sekolah menengah pada zaman pendudukan Jepang. Tapi justru mereka inilah yang memang dirindukan Hidayat. Dia amat suka kepada mereka ini. Dia amat terikat oleh mereka ini. Seperti juga mereka terhadapnya. Kadang-kadang mereka datang berbarengan menengoknya, kadang-kadang mereka datang bergantian. Yang pasti datang setiap hari bergantian atau berbarengan adalah Sadikin, Hasan, Pena, Nana, dan keluarga dekat pihak yang sakit dan pihak Iyas. Sekarang Hidayat sudah kelihatan segar, kata dokter. Minggu depan ia pun sudah diizinkan pulang. Sekarang ia sering menerawang ke zaman lampau, ke saat kanak-kanak, semasa masih remaja. Dengan cepat pengalaman hidupnya bergerak di depan mata. Sampai sekarang ia berbaring di rumah sakit. Ia menukik pada saat-saat penuh kemanisan. Ia merasa bertambah tua, mendekati maut. Ia sekarang sering tutup buku, menilai kredit dan debit dalam hidupnya. Dalam pada itu ia sekarang sering berbicara pada dirinya sendiri. Alhamdulillah, aku sekarang tidak terlalu takut kepada maut. Rasa takut itu masih suka menyelip di tengah-tengah keberaniannya.
Tapi ia merasa senang sekarang. Ia tidak lagi merasa panik dibuatnya. Ia berpikir masih banyak yang belum sempat dilaksanakannya atau belum pernah dialaminya. Itu kadang-kadang mengganggu pikirannya, membuatnya penasaran. Lebih-lebih sekarang ketika ia sudah tahu bahwa zaman yang akan datang tentunya akan bertambah hebat lagi dengan sudah mendaratnya manusia di bulan. Tapi sekarang aku sudah bisa bilang pikirnya, bagaimana nanti saja? Kalau masih bisa kualami ya syukur. Tapi kalau keburu dipanggil Tuhan ya mau apa lagi? Ia berkata pada dirinya sendiri, kalau sudah kubuat neraca mengenai hidupku ternyata pada ujungnya aku harus mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Aku telah dihidupkan pada zaman yang begini hebat. Maka ia ingat-ingat lagi masa zaman penjajahan Belanda. Zaman normal yang tidak normal itu. Lalu semasa gilanya zaman Jepang disambung dengan romantisnya revolusi. Dan kemudian kalut dan tidak menentunya zaman sekarang. Sambil tertawa-tawa kecil, Hidayat bicara dengan teman-temannya. Aku jadi ingat jauh ke belakang. Kalau sudah begini, kita tidak pernah mengalami saat yang hambar. Alhamdulillah. Kita nonton sejak peluit berbunyi sampai sekarang. Satu pertandingan yang sangat hebat. Menawan hati. Lalu ia tersenyum. Mestinya kita masuk ke rumah sakit waktu dulu. Kita kekurangan makan. Waktu perut kita cuma diisi dengan kue-kue yang keras seperti bata. Waktu kita berkinrohosi. Tapi dulu kita sehat-sehat saja ya, sambungnya. Barangkali justru karena kita kehabisan tenaga, kita waktu dulu maka kita jadi keropos sekarang. Bukan, bukan. Pak bantah Hidayat dengan geleng-geleng kepala. Bukan karena itu aku sekarang harus berbaring di sini. Ada rasa takut pada Hidayat untuk berpikir dalam-dalam. Tapi hati kecilnya masih ingin mengeluarkan unek-uneknya. Yang keluar adalah pembicaraan yang mencerminkan isi hati yang dalam. Dan yang hadir mendengarkan dengan penuh pengertian. Bisa bicara tentang nurani dan etika, ini gambarannya banyak banget nih di buku Ladang Perminus. Hmm. Ketika Hidayat akhirnya mesti dicalonkan menjadi gubernur Jawa Barat, dia mesti memilih karirnya atau hati nuraninya. Silakan, Ismail bagaimana baca buku ini? Ya, jadi sebenarnya yang menarik diceritakan di buku ini momen Hidayat sendiri dicalonkan untuk jadi gubernur itu berdekatan dengan momen Pak Kahar ACC Markup Project pembangunan fasilitas produksi baja di Cilegon itu. Nah, yang terjadi di sini adalah Pak Kahar menggunakan momentum tersebut. Jadi Hidayat sendiri itu dicalonkan oleh teman-temannya dan dia sebenarnya tidak tahu beritanya tiba-tiba sudah menyebar tanpa sepersetujuan dia pada masa kick off-nya lah. Pada masa go or no go-nya itu tidak dilibatkan. Tiba-tiba beritanya sudah menyebar saja. Lalu pada saat yang bermiripan sebenarnya di waktu yang berdekatan, Hidayat sendiri posisinya sudah sangat jelas bahwa dia kontra dengan apa yang dipilih oleh Pak Kahar. Tapi momen pencalonan gubernur Hidayat sendiri itu dijadikan cara Pak Kahar untuk dalam tanda kutip menyelamatkan diri mungkin, bahwa sebenarnya tidak setuju atas proses markup project tersebut itu merupakan langkah politisnya Hidayat yang sebenarnya kejadiannya tidak tidak saling berhubungan. Tidak saling berhubungan sebenarnya. Jadi proses pencalonan gubernur sendiri, proses markup sendiri, tapi Pak Kahar melihat keadaan itu lalu menyangka dan menuduh bahkan bahwa Hidayat itu melakukan itu sebatas untuk menaikkan namanya, menemukan Wow. suatu
kasus begitu. Baik, jadi lesson learn-nya apa, kalau misalnya sebagai anak muda nih, Sebagai membaca buku Ladang Perminus? lesson learn membaca buku Ladang Perminus. Strategic decision making itu penting. Baik tidak selalu berakhir baik, buruk tidak selalu berakhir buruk, tidak selalu terlihat baik dan buruk itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya memang by design keputusan baik harus dieksekusi juga dengan sangat baik. Mungkin itu lesson lesson learn-nya. Apalagi untuk, jika saya sendiri memposisikan sebagai Hidayat yang mungkin dia ini melawan arus di tengah semua teman-temannya, melakukan korupsi, entah markup atau, bahkan melarikan project itu di perusahaan yang dibikin sendiri atau dibikin rekannya, begitu. Tapi Hidayat ketika mendapatkan gratifikasi dia juga tidak bisa dibilang bersih, tapi diceritakan pada buku ini, harta kekayaan dia dibandingkan teman-temannya itu sangat jauh. Lalu yang bisa dilihat lagi bahwa, segala model gratifikasi juga diusahakan untuk dibagikan ke masyarakat, khususnya di sini di Kadudampit, Mmm. Sukabumi. Lesson learn keempat dari buku ini sendiri sebenarnya kita baiknya mengambil keputusan selain dengan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan logika, tapi juga penting untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan berdasarkan hati nurani. Karena, eee, by design harusnya hati nurani manusia itu ingin berbuat baik. Jadi dan pengambilan keputusan yang diambil dari hati nurani harusnya juga bisa berdampak baik untuk orang di sekitar kita.